Timur Tengah lagi panas-panasnya. Setelah ketegangan bertahun-tahun, sebuah konflik regional tiba-tiba meledak jadi krisis global dan itu cuma dalam hitungan jam. Kekacauan militer, ekonomi, diplomatik, semuanya campur aduk. Pertanyaannya, gimana semua ini bisa terjadi secepat itu? Yuk kita bedah bareng-bareng anatomi krisis ini. Semuanya berawal dari sini, dari pernyataan yang jujur aja cukup bikin merinding. Sebuah serangan yang skala dan ketepatannya katanya belum pernah ada tandingannya, dirancang untuk mengubah peta kekuatan di Timur Tengah untuk selamanya. Dan inilah hasil dari serangan itu. Dalam satu malam, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas. Ini bukan sekedar serangan biasa ya. Ini adalah sebuah tindakan yang langsung menyeret seluruh kawasan ke bibir jurang perang besar. Eskalasinya itu, wah, cepet banget. Coba deh bayangin, tanggal 28 Februari, AS dan Israel melancarkan operasi Epic Fury. Besoknya, 1 Maret, kematian Ayatollah Khamenei dikonfirmasi. Nggak menunggu lama, Garda Revolusi Iran langsung bales, meluncurkan serangan rudal ke seluruh Timur Tengah. Efeknya instan, harga minyak dunia melonjak, wilayah udara regional ditutup, dalam sekejap, situasi jadi kacau balau. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat operasi yang jadi pemicu semua ini. Operation Epic Fury. Sebenarnya apa sih tujuan dibaliknya? Jadi, menurut Amerika Serikat, misinya itu jelas banget. Tujuannya adalah menghancurkan rudal-rudal ofensif Iran, pabrik-pabrik rudalnya, melumpuhkan angkatan lautnya, dan yang paling penting menghilangkan ancaman senjata nuklir untuk selamanya. Mereka bahkan kasih nama tanpa nuklir, sebuah operasi yang benar-benar komprehensif. Tentu aja, Iran gak bakal tinggal diem kan? Respons mereka datang dengan sangat cepat dan dampaknya terasa di seluruh kawasan. Nah, ini bagian yang menarik. Ini pertarungan dua doktrin militer yang beda banget. Di satu sisi, ada AS dan Israel dengan keunggulan angkatan udaranya yang luar biasa. Tapi di sisi lain, Iran punya kartu asnya sendiri, keunggulan hipersonik. Rudal-rudal mereka yang super cepat ini susah banget buat dicegat. Ini adalah strategi asimetris Iran, pakai stok rudal balistik dan drone canggih yang jumlahnya masif buat melawan kekuatan udara konvensional yang nggak bisa mereka imbangi. Biar kebayang skalanya, para analis memperkirakan Iran itu punya sekitar 20.000 rudal balistik dan drone. Angka ini bukan cuma angka ya, ini adalah kekuatan yang bisa membanjiri sistem pertahanan udara manapun lewat serangan besar-besaran. Dan kekuatan itu nggak butuh waktu lama buat dipakai. Serangan balasan Iran itu bukan cuma ditujukan ke Israel. Mereka menargetkan jaringan pangkalan militer AS di seluruh Timur Tengah. Mulai dari pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, Al-Dhafra di UAE, sampai markas armada kelima AS di Bahrain. Pesan mereka jelas banget. Setiap aset Amerika di kawasan itu adalah target. Tapi, dampak konflik ini nggak cuma terasa di medan perang. Gelombang kejutnya langsung menghantam ekonomi global. Nah, ini pertanyaan penting. Kenapa sih perang di satu sudut dunia bisa bikin harga barang di negara kita jadi naik? Jawabannya ada di satu titik kecil yang super krusial di peta. Ini dia Selat Hormuz. Sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia itu lewat jalur perairan yang sempit ini setiap harinya. Jadi begitu Iran mengancam akan menutup selat ini, seluruh pasar energi global langsung panik. Ketergantungan kita semua pada titik ini benar-benar besar. Dan slide ini nunjukin gimana ceritanya krisis ini bisa sampai ke kantong kita. Simple banget alurnya. Langkah pertama, Selat Hormuz terancam. Langkah kedua, harga minyak dunia langsung meroket. Ini kemudian bikin biaya pengiriman dan logistik jadi mahal. Dan akhirnya, langkah keempat, harga barang-barang konsumsi di seluruh dunia jadi ikut naik. Efek domino yang gak bisa dihindari. Di tengah baku tembak ini, negara-negara tetangga tuh posisinya serba salah banget. Mereka kejepit, dan reaksi mereka beda-beda, tergantung dari sejarah dan aliansi mereka yang rumit. Di satu sisi, ada negara kayak Irak. Setelah bertahun-tahun jadi lapangan buat pertarungan proksi antara Washington dan Teheran, mereka tahu betul harga dari sebuah konflik. Jadi, mereka mati-matian berusaha buat tetap netral karena mereka sadar betul perang di depan pintu rumah mereka artinya kehancuran total. Tapi di sisi lain, negara-negara teluk seperti Qatar yang jadi lokasi pangkalan AS dan ikut kena serangan rudal Iran ada di posisi yang mustahil. Mereka ngasih peringatan bahwa mereka punya hak buat membalas sebuah respons yang kalau terjadi bisa menyeret seluruh aliansi Arab ke dalam konflik yang jauh lebih luas.
Dan ini dia argumen strategis dari Iran. Mereka bilang ke negara-negara tetangganya, kami nggak nyerang kalian, kami nyerang fasilitas militer yang dipakai buat nyerang kami dari wilayah kalian. Jadi intinya, mereka melempar tanggung jawab ke pundak negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS. Dengan semua kepingan puzzle-nya bergerak, pertanyaan terbesarnya adalah, kemana arah semua ini selanjutnya? Mari kita lihat beberapa faktor kuncinya. Pertama, kepemimpinan di Iran. Banyak yang mungkin mikir serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi bakal bikin negara lumpuh kan? Eits, tunggu dulu. Ternyata Iran udah punya protokol suksesi yang sangat jelas untuk mencegah kekosongan kekuasaan. Sebuah dewan sementara yang isinya 3 orang langsung mengambil alih sampai pengganti permanen dipilih. Sistem mereka memang dirancang untuk bisa bertahan dari serangan semacam ini. Jadi, pada dasarnya ada 3 kemungkinan jalan ke depan. 1. Perang skala penuh di mana eskalasi terus berlanjut. 2. Konflik yang terkendali di mana kedua pihak saling balas tapi berusaha menahannya. Atau 3. Deeskalasi dan diplomasi di mana jalur komunikasi dibuka lagi buat menghentikan siklus kekerasan ini. Tekanan untuk setiap jalur ini luar biasa besar. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan akhir yang sangat genting. Seluruh dunia sekarang sedang menyaksikan menahan napas, sementara para pemimpin di Washington, Teheran, dan ibu kota lainnya menimbang langkah mereka selanjutnya. Apakah akal sehat akan menang? Atau apakah kawasan ini ditakdirkan untuk terseret lebih dalam ke dalam kobaran api perang? Nasib jutaan orang benar-benar bergantung pada jawabannya.